Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas karakter building yang berjudul bencana alam yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya Mela Putri Indriani dari kelas 642A37 dengan NIM 6422048, jurusan Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Pemuda Rawamangun. Pengertian bencana alam adalah suatu peristiwa yang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, namun peristiwa tersebut dapat dipicu oleh alam itu sendiri dan dapat disebabkan oleh ulah manusia. Menurut para ahli, bencana alam adalah suatu insiden atau serangkaian kejadian yang mengakibatkan adanya korban, kerusakan, serta kerugian harta benda dan kerusakan infrastruktur. Macam-macam bencana alam yaitu ada tanah longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kekeringan, dan angin topan. Di sini saya mengambil salah satu bencana alam yang terjadi di Indonesia, yaitu gempa bumi di Cianjur. Gempa yang terjadi pada tanggal 21 November 2022 pukul 13.21 WIB mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang menyebabkan ratusan orang tewas dan luka-luka. Gempa ini terasa hingga ke Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang. Kekuatan gempa di Cianjur mencapai magnitudo 5,6 dan jumlah warga yang meninggal sebanyak 602 jiwa. Korban luka-luka sebanyak 326 jiwa dan korban hilang sebanyak 8 orang. Banyaknya korban jiwa dalam peristiwa ini akibat tertimpanya bangunan yang tidak mampu menahan guncangan gempa. Menurut BMKG, bahwa gempa ini tidak menimbulkan potensi tsunami, namun akibat bencana ini banyak sekali rumah warga yang rusak dan roboh akibat guncangan gempa. Pencegahan yang dilakukan yaitu para warga diungsikan terlebih dahulu sampai situasi benar-benar aman, namun dengan cara begitu masih sering terjadi gempa susulan yang menyebabkan para warga tidak bisa tidur dengan tenang karena masih terdapat guncangan. Kerugian akibat gempa ini ditaksir mencapai 4 triliun. Penyebab terjadinya gempa bumi yaitu karena adanya pergeseran lempeng bumi. Dan cara pencegahannya yang pertama, harus membangun konstruksi tahan gempa pada wilayah yang rawan gempa. Yang kedua, membangun fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi. Dan yang ketiga, perkuat pembangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan. Selanjutnya banjir. Banjir yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 03.00 WIB di Sumatera Selatan yang merendam 80 lebih rumah warga dan ketinggian mencapai 20-150 cm. Banjir terjadi di 8 kecamatan. Akibat kejadian ini, 1 orang dinyatakan meninggal dunia setelah terseret arus dan beberapa rumah warga mengalami kerusakan. Akibat terjadinya banjir, banyaknya penebangan pohon secara liar dan resapan air yang sudah rusak. Penyebab terjadinya banjir yang pertama, masyarakat masih suka membuang sampah sembarangan ke sungai yang menyebabkan aliran sungai tersumbat oleh sampah yang akhirnya air sungai meluap karena sudah tidak tahan lagi menampung banyaknya sampah. Yang kedua, selain itu hujan deras juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab dikarenakan hujan yang terus-menerus mengguyur yang menyebabkan meningkatnya volume air. Cara pencegahannya yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai, yang kedua, melakukan reboisasi, dan yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar. Selanjutnya tanah longsor. Tanah longsor yang terjadi di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 28 April 2023 pukul 15.00 WIB. Sebelum terjadinya tanah longsor, hujan terus turun lebat disertai angin kencang di daerah tersebut. Hujan yang cukup lebat menyebabkan kondisi tanah yang tidak kuat menahan derasnya air. Akibat terjadinya peristiwa ini, menyebabkan 3 orang dinyatakan meninggal dunia karena tertimpa tanah dan ikut terbawa. Dalam kejadian ini, tidak ada rumah warga yang mengalami kerusakan karena tanah longsor ini berjarak 8 km dari pemukiman warga. Penyebab terjadinya longsor yang pertama, aktivitas Gunung Merapi, yang kedua gempa bumi, yang ketiga penggundulan hutan, dan yang keempat curah hujan yang tinggi. Cara pencegahannya, tidak menebang pohon sembarangan atau yang berada di sekitar lereng. Yang kedua, membuat teras ring, dan yang ketiga melakukan reboisasi.
Kesimpulan dari bencana alam yang terjadi di Indonesia seharusnya bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk tetap menjaga lingkungan dengan baik. Meskipun bencana alam tidak terus disebabkan oleh ulah manusia, namun dapat disebabkan juga oleh alam itu sendiri. Manusia juga berperan penting dalam lingkungannya. Dengan mengetahui cara untuk mencegah terjadinya gempa, tanah longsor, dan banjir, masyarakat bisa menerapkan cara itu semua agar lingkungan tetap terjaga karena bencana alam tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.